Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang Lintang Samudra Sarjono dengan NIM 311019034. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Baik, yang pertama untuk tahapannya itu menentukan bentuk lengkung pada gigi. Analisis bentuk lengkung gigi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada keharmonisan antara bentuk lengkung gigi dengan bentuk muka pasien. Lalu untuk macamnya itu ada ovoid, square, tapered. Untuk bentuk lengkung giginya ini rahang atas yaitu ovoid dan rahang bawah ini tapered, dan keduanya ini simetris. Untuk selanjutnya yaitu menentukan lebar mesiodistal. Pengukuran lebar mesiodistal gigi ini dilakukan pada model studi dengan menggunakan jangka sorong. Lalu pengukuran dilakukan pada jarak mesiodistal terlebar pada masing-masing gigi. Lalu ukuran yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan ukuran standar normal pada tabel yang telah disediakan dalam laporan. Lalu untuk kesimpulannya yang didapatkan itu dapat berupa makrodontia untuk menunjukkan ukuran gigi yang lebih besar dari ukuran normal, dan mikrodontia untuk menunjukkan ukuran gigi yang lebih kecil dari ukuran normal. Ini kita ukur lalu kita catat ke dalam laporan. Untuk pengukurannya kita mulai dari rahang atas lalu ke rahang bawah, dan dimulai dari gigi kanan dan gigi kiri. Lalu selanjutnya adalah menentukan overjet. Di sini overjet atau jarak gigi adalah jarak horizontal antara incisal edge gigi incisivus rahang atas terhadap bidang labial gigi incisivus rahang bawah. Overjet diukur dengan menggunakan penggaris atau sliding caliper pada model studi. Untuk nilai normalnya biasanya 2-4 mm. Di sini pada pengukuran saya terdapat overjet sebesar 3,23 mm yang berarti nilainya adalah normal. Lalu selanjutnya overbite. Di sini overbite atau tinggi gigit adalah jarak vertikal antara incisal edge rahang atas sampai incisal edge rahang bawah. Overbite diukur dengan menggunakan jangka sorong pada model studi. Untuk nilainya biasanya 2-4 mm. Untuk yang saya dapatkan di sini 3,32. Lalu selanjutnya di sini ada relasi molar pertama permanen. Di sini bisa kita lihat untuk yang saya dapatkan ini kelas 1. Jadi tonjol mesiobukal gigi molar pertama maksila berada pada groove bukal gigi molar pertama mandibula pada saat oklusi. Lalu di sini bisa kita lihat untuk kanan dan kiri ini termasuk ke kelas 1. Selanjutnya untuk relasi caninus. Di sini terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1 neutroklusi, untuk kelas 2 distoklusi, untuk kelas 3 mesioklusi. Di sini terdapat kelas 1 neutroklusi pada saat oklusi gigi caninus maxilla berada pada interdental caninus dan premolar 1 mandibula. Untuk caninus kanan dan kiri itu juga termasuk kelas 1. Untuk selanjutnya ada curve Osby. Ini merupakan lengkung anterior sampai posterior pada permukaan oklusal yang berawal dari puncak tonjol caninus mandibula, puncak tonjol premolar, molar, dan sampai ke kondilus. Lalu untuk kedalaman curve Osby ini sendiri dapat diukur pada model studi dengan kedalaman tidak lebih dari 1,5 mm. Lalu untuk pengukurannya bisa menggunakan penggaris atau jangka sorong. Selanjutnya yaitu mengukur garis median. Untuk pada model studi rahang atas diberi titik tepat pada sutura palatina mediana. Lalu salah satu di daerah interpremolar pertama dan lainnya di intermolar pertama dengan penggaris sejajar permukaan oklusal gigi melalui kedua titik tersebut. Tarik garis pada tepi incisal gigi incisivus sentral atas. Lalu
oklusikan model studi pada posisi sentrik. Jadi untuk hasil yang saya dapatkan untuk gigi rahang atas itu tidak normal, bergeser ke kiri sebanyak 0,50 mm, lalu untuk rahang bawah bergeser ke kanan sebanyak 1,10 mm. Untuk selanjutnya Malerelasi gigi geligi ini terhadap gigi antagonisnya dilakukan melalui pengamatan pada model studi dalam kondisi oklusi sentrik. Untuk hasil pengamatan di sini model studi di bait keterangannya untuk incisifus rahang atas gigi 11 dan gigi 21. Lalu untuk malposisi gigi individual di sini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan letak masing-masing gigi terhadap lengkung tulang alveolarnya. Pengamatan dilakukan pada posisi masing-masing gigi terhadap garis imajiner atau garis yang dibayangkan. Untuk selanjutnya, kita harus menentukan perhitungan analisis model studi yang terdiri dari Pound, Korkos, dan Hoes. Untuk Pound, kita sudah mendapatkan lebar mesiodistal untuk gigi 12, 11, 21, dan 22. Sekarang kita untuk mengukur distal untuk pit gigi 14 dan gigi 24. Lalu jarak sentral fossa 16 dan 26. Untuk hasilnya bisa kita catat dan kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu korkus. Untuk jumlah mesiodistal gigi 12, 11, 21, 22 sama seperti tadi. Lalu kita ukur pada bagian premolar 1 sampai premolar 1. Lalu hasilnya bisa kita catat dan kita bandingkan berdasarkan tabel Korkos. Untuk selanjutnya yaitu metode Hoes. Untuk metode Hoes, kita harus menghitung jumlah lebar mesiodistal gigi 16 dan sampai gigi 26. Lalu jarak puncak tonjol bukal 14 dan gigi 24. Lalu jarak antar interfosa canina. Lalu selanjutnya kita hitung diskrepansi. Untuk pada susunan gigi yang teratur seharusnya lebar interpremolar 1 dari titik bagian dalam puncak tonjol bukal 14 dan 24 adalah sebesar 43% dari ukuran mesiodistal molar 1 sampai molar 1 dan lebar interfosa canina adalah sebesar 44% dari ukuran mesiodistal molar 1 sampai molar 1. Bila lebar interfosa canina lebih kecil dari 37%, maka hal ini sebagai indikasi defisiensi lengkung basal, sehingga pencabutan harus dilakukan untuk pencarian ruang. Lalu di sini saya akan mengukur overjet yang selanjutnya. Di sini kita langsung mengukur untuk overjetnya dengan 2 kali, yang pertama sisi kanan dan yang kedua sisi kiri. Dan jika sudah pas, kita selanjutnya langsung menggambar untuk lengkungnya. Selanjutnya melakukan pengukuran dengan kawat untuk membentuk lengkung normal. Sebelumnya kita pastikan dulu agar mikanya tidak bergoyang. Lalu setelah itu untuk kawatnya kita kunci ukurannya, lalu bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris untuk panjangnya. Jika sudah, selanjutnya bisa kita ukur untuk bagian rahang atas. Dan sekian video skilab dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.